Ya, selamat datang kembali lagi di channel Meruket. Untuk video kali ini, untuk bahannya kita persiapkan air panas dulu. Kemudian ini ada pet towel dan spons. Kemudian saya siapkan juga sampo merek Red All dengan kandungan miconazole sampo. Kemudian terakhir ada kutu tok. Kita siram dulu sekitar kandang biar kucing tidak kaget. Langkah pertama yang dilakukan, kita membasahi dulu kitten-kitten dengan air hangat. Jadi tidak diguyur ya, tapi semacam dibasuh. Tujuannya biar kitten tidak merasa kaget ketika akan dimandikan. Karena kitten umur 2 bulan ini baru pertama kali dimandikan. Kita basuh seluruh tubuhnya sampai benar-benar mengenai semua bagian, termasuk kaki, muka, sampai ke ekor. Setelah itu kita masukkan air hangat ke dalam, bebas mau pakai ember atau bak seperti saya, cuma di rumah adanya bak bayi ya, ukurannya besar. Itu kita persiapkan agar kucing bisa mandi dengan rata, bisa diping istilahnya. Kita masukkan dulu samponya kurang lebih secukupnya. Indikatornya ketika digosok atau dibasuh, sampo itu berbusa. Kemudian untuk kutu toknya masukkan sekitar 2 tutup botol untuk 3 ekor kitten. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah terlihat berbusa. Nah, ketika berbusa bisa langsung dimasukkan kittennya ya. Nah, untuk cara groomingnya seperti ini, kita masukkan kitten satu persatu. Nah, kita bilas ya, terlihat di bagian belakangnya ada seperti noda, itu jamur teman-teman. Nah, ketika kita memberikan sampo dengan kandungan miconazole, itu jamur-jamur insya Allah akan hilang setelah treatment 2-3 kali. Nah, seperti ini kita ratakan ke seluruh tubuh. Jika dirasa sampo itu kurang merata, kita bisa tambahkan lagi kurang lebih 1 hentakan ya di tangan. Kemudian kita ratakan ke seluruh tubuh kitten. Kemudian, nah ini kelihatan ya, kutu-kutunya juga sudah mulai mati. Nah, itu di sekitar kuping ya, terlihat putih-putih. Ada hitam juga. Bisa di stop kalau misalnya penasaran dengan kutunya. Nah, setelah selesai, kucing yang pertama tadi kita rendam dulu, istilahnya biar obat meresap. Karena untuk obat kutu merek kutu tok ini itu kandungannya piperonil butoxide dan permetrin. Itu sangat kuat untuk membasmi kutu. Tapi efek samping untuk kulit atau untuk hewan itu cenderung minim. Nah, ini kita sama untuk kitten ketiga, di bagian punggung juga sama, ada seperti jamur ya, bisa diperlambat. Nah, ini ada kutu juga hitam.
lumayan besar ya. Ini termasuk kutu induk atau kutu dewasa. Bisa jadi ini kitten tertular ketika bermain di sekitar areal kandang. Jadi terakumulasi kurang lebih 2 bulan, akhirnya jumlahnya ya ratusan seperti ini. Tapi dengan treatment pemberian sampo jamur dan kutu tadi, insya Allah akan bablas. Nah, ini karena agak parah, saya tambahkan lagi per individu ya. Seperti ini, kita ratakan ke seluruh tubuh. Dan yang paling penting itu ketika diratakan kita harus merendam kitten tersebut kurang lebih sekitar 5 menit. Nah, setelah selesai direndam, kita ambil satu persatu dari yang paling awal tadi diberi sampo ya. Kemudian kita bilas dengan air hangat sampai benar-benar bersih. Oh ya, saya juga punya resep tersendiri ya. Agar kucing terhindar dari kutu dan jamur secara berulang, saya biasanya menambahkan desinfektan. Seperti ini ya, saya kasih mereknya Medicep. Bagi yang penasaran bisa lewat kolom komentar. Nah, itu kurang lebih per 2 liternya 1 tutup botol. Nah, ini kita balurkan ke seluruh tubuh kitten. Nah, otomatis terlihat di air itu kutu-kutunya banyak yang mati ya, mengambang. Setelah selesai dibilas juga sama, direndam dulu kurang lebih sekitar 5 menit. Nah, ini treatmentnya diberlakukan secara berurutan ya. Jadi durasi masing-masing kitten itu hampir sama untuk proses pemberian sampo dan pembilasan kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, proses selanjutnya adalah pengelapan. Nah, di sini saya pakai pet towel namanya, saya beli di online juga. Jadi per kucing itu saya lap atau saya keringkan dengan 2 pet towel. Kita lap secara perlahan di semua bagian. Nah, keuntungan pakai pet towel ini daripada handuk biasa, pet towel ini cenderung daya serapnya tinggi dibanding dengan handuk. Nah, selain itu pet towel ini juga bisa langsung dicuci ketika proses pengeringan. Jadi tiap ganti kitten kita lap dulu, kita celupkan ke air, kita peras, otomatis nanti pet towelnya sudah dalam kondisi seperti baru lagi. Nah, ini kita lap bagian atas, kemudian bagian bawah perut, kemudian bagian kepala sampai muka. Nah, di situ untuk luka-luka seperti bekas jamur akan terkelupas. Jadi tidak sampai melukai, tapi copot dengan sendirinya. Seperti ini kurang lebih ya. Jadi agak kering. Kita lakukan, terapkan ke semuanya berurutan berdasarkan urutan pemberian sampo dan pembilasan. Nah, ini kita ganti pet towel yang warna pink. Untuk pakainya bisa seperti ini ya. Jadi kita lebarkan dulu pet towelnya, kemudian kittennya kita simpan di atasnya. Untuk bagian satu sisi di bawah tubuh kitten, satu bagian lagi dipakai untuk mengelap atau mengeringkan bagian atas. Secara tidak langsung, kalau prosesnya seperti ini, air yang menetes dari bawah akan terserap langsung oleh pet towel. Seperti ini ya. Nah, ini terlihat kutunya mati. Tinggal nanti dikeringkan pakai hair dryer, insya Allah nanti akan jatuh dengan sendirinya. Ini kitten yang terakhir, sama bagian ujung pet towel ditaruh di bawah, bagian satunya dipakai untuk mengusap tubuh kitten. Dilap sekaligus dipijit secara perlahan ya. Jadi menghindari kucing kita masuk angin. Seperti ini berurutan dari bagian atas, kemudian dari bagian bawah, kemudian muka dan ekor. Nah, ini kutu-kutunya terlihat mati ya. Nah, terlihat
ini dia bangkai-bangkai kutu yang sudah mati terkena sampo. Kemudian lanjut ke proses selanjutnya, kita keringkan kitten-kitten menggunakan hair dryer. Nah, di sini saya pakai hair dryer rumahan ya, buat rambut biasa. Karena kenapa? Karena saya punyanya itu. Nah, enggak, jadi saya pakai itu karena untuk kitten-kitten ini kan kekuatan tubuhnya masih tidak terlalu sekuat kucing dewasa. Jadi saya pakai hair dryer tersebut menghindari kucing masuk angin. Jadi yang penting panasnya dapat, kecepatan anginnya juga dapat. Nah, seperti ini ya. Tetap saja kalau untuk kitten pertama kali dimandikan atau di grooming, dia akan ketakutan. Nah, kalau pakai alat yang lebih besar lagi, bisa jadi dia akan berontak. Makanya untuk proses pengeringan saya masukkan ke dalam kandang kecil biar pergerakannya terbatas, sehingga pengeringan bisa optimal. Nah, saya hitung kurang lebih per ekor memakan waktu 10 menit sampai dia benar-benar kering seperti ini ya. Nah, itu kemudian kita ulangi lagi. Kita cek lagi bagian dari mulai bagian muka, kepala, badan atas, badan bawah sampai ekor. Kita pastikan sampai kondisinya benar-benar kering. Nah, setelah selesai proses pengeringan, lanjut ke proses penyisiran. Di sini saya pakai sisir serit karena tadi terlihat ya, ada beberapa kutu yang masih menempel di tubuh kitten, sehingga ketika pakai kutu serit ini, kutu yang masih hidup harapannya bisa terkena di sisir, sehingga proses pemusnahan kutu bisa berjalan dengan optimal. Kita sisir semua bagiannya, kemudian kita istirahatkan kittennya, biarkan terlebih dahulu main-main di sekitar kandang. Seperti ini ya, sudah terlihat perbedaannya, bersih-bersih, tidak kucel-kucel seperti di video awal tadi. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya terkait grooming dari rumah kucing auto glowing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan jika ada pertanyaan masukkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.